Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas juice jacking. Apa itu Pak? Juice jacking. Orange juice. Oke, begini. Beberapa waktu terakhir ini sering Anda mungkin lihat video yang viral, mungkin itu di TikTok atau di Instagram atau mungkin di short YouTube gitu ya, yang berbicara mengenai juice jacking. Sebenarnya ini sih sudah lama gitu ya, tapi saya masih belum melihat bahayanya di Indonesia gitu ya. Tapi tidak juga menafikan sudah mulai ada di Indonesia. Ini banyak di Amerika misalnya ya, juice jacking ini awalnya. Apa itu juice jacking? Jadi begini, Anda kan mungkin saja ketika berpergian gitu ya, handphone Anda baterainya tinggal sedikit gitu ya. Kalau saya sih selalu bawa power bank. Dan juga saya bawa charger saya, sehingga kalau baterai saya sudah menipis di tempat umum itu saya cari colokan listrik gitu ya, untuk saya masukkan charger saya, kemudian saya charge saya punya handphone. Kalau tidak ketemu, baru saya pakai power bank saya, aman ya. Tetapi Anda tahu kan sekarang di beberapa tempat, misalnya di airport gitu ya, di stasiun gitu ya, suka disediakan tempat yang Anda bisa ngecas gitu ya HP Anda. Tapi ngecasnya itu bukan Anda masukkan charger Anda ke stop kontak. Dia sudah sediakan port USB yang mana Anda tinggal masukkan kabel USB Anda, kemudian Anda cas HP Anda. Nah, kalau Anda lakukan itu, disitulah potensi juice jacking terjadi. Nah, juice jacking itu apa sih? Nah, di sini ya, saya kasih ilustrasi sederhana aja dulu nih ya. Juice jacking adalah suatu mekanisme di mana si hacker, si penjahat itu menghubungkan, terminal USB yang di tempat umum itu ke komputernya, ya, atau dia sudah menginjek satu program kecil di port USB itu, ya. Anda lihat gambar ilustrasi ini. Kemudian ketika Anda ngecas handphone Anda, betul nanti handphone Anda bisa dicas, tapi pada saat yang bersamaan si hacker ini bisa mengambil data Anda, mau itu foto, data pribadi, mungkin password atau PIN ATM banking Anda, atau mobile banking Anda, atau apapun lah. Dia juga bisa menginstall virus ke handphone Anda yang untuk digunakan di kemudian hari untuk kepentingannya. Jadi, di sini dulu ya. Hati-hati kalau Anda ketemu USB port, kemudian Anda main colok begitu saja ya untuk ngecas handphone Anda, ada kemungkinan Anda kena yang namanya juice jacking. Ya. Nah, bagaimana sih juice jacking itu bekerja gitu ya? Kok bisa gitu ya? Dia bisa curi data kita atau dia menginstall virus ke dalam handphone kita. Jadi begini, ini agak teknis tapi saya buat mudah buat Anda. Kalau Anda lihat port USB nih, gambarnya nih ya. Di situ ada 4 pin yang Anda lihat ya. Pin yang paling kiri yang merah yang tulisannya VCC, dan pin paling kanan GND atau ground. Itu 2 pin kiri, pojok kiri dan pojok kanan itu yang dipakai untuk ngecas handphone Anda. Itulah yang mengalirkan arus listrik 5 volt biasanya ya. Nah, di tengah-tengah ada yang biru muda dan biru tua ya. Biru muda tulisannya D-, yang satu lagi biru tua D+. Nah, 2 pin yang di tengah itu untuk mentransfer data. Nah, maka dari itu kabel USB suka disebut juga kabel data, karena sekaligus bisa ngecas handphone Anda, dia juga bisa
mengirim data, baik itu dari handphone Anda ke komputer, kalau Anda colok ke komputer, bisa juga dari komputer ke handphone Anda. Ya, jadi dengan demikian, kalau Anda colok itu ke komputer Anda bisa pindahkan foto, rekaman suara, video ke Anda punya komputer. Begitu juga dari komputer bisa menginstal aplikasi ke HP Anda, ya. Nah, inilah mekanisme ini yang dipakai oleh hackers. Dia memanfaatkan 2 pin yang di tengah. Sudah mulai nangkap ya, kenapa dia bisa menginstal virus, ya, atau dari situ dia ngambil data Anda dari 2 pin yang di tengah. Oke? Nah, bagaimana supaya menghindari hal ini? Nah, di pasaran, cuman di Indonesia mungkin agak sulit ya, Anda harus beli secara online. Ada yang namanya data blocker. Kalau di Amerika disebutnya USB condom. Lucu ya namanya ya, USB condom. Sesuai dengan namanya USB condom, ini memproteksi, ya, memproteksi USB Anda. Kalau nama resminya data blocker. Artinya kalau Anda colok Anda punya USB ke data blocker seperti ini, maka 2 pin yang di tengah yang untuk data itu seperti diputus, tidak terhubung keluar, diblok gitu, ya. Jadi kalau ada orang yang coba kirim sesuatu ke HP Anda, kalau ada aktivitas juice jacking, itu tidak bisa terjadi. Nah, demikian juga kalau Anda mau kirim data dari HP Anda ke komputer Anda, tentu Anda tidak perlu pakai data blocker. Kalau Anda pakai data blocker ini, Anda tidak bisa kirim data karena 2 pin itu seperti diputus begitu ya, diproteksi, tidak dihubungkan. Oke? Nah, kemudian di pasaran rata-rata kabel USB yang dijual itu semua pinnya aktif ya, baik pin yang untuk ngecas HP Anda maupun pin yang untuk data. Tetapi ada juga, tapi ini agak sulit dicari, saya punya sih ya, kabel yang khusus untuk ngecas. Dia tidak bisa untuk transfer data karena yang aktif itu cuma 2, yang kiri dan kanan. Yang di tengah-tengah tidak ada koneksinya. Itu hanya untuk ngecas, tidak bisa untuk transfer data. Nah, kalau Anda punya kabel ini, maka Anda akan aman. Mau ngecas di tempat umum manapun, Anda akan aman. Karena kabel data, bukan kabel data sih ya, kabel USB yang seperti ini hanya disebut kabel untuk ngecas. 2 pin yang untuk data tidak diaktifkan. Oke? Nah, jadi alternatifnya 2 ya, Anda punya kabel yang hanya untuk ngecas atau Anda punya data blocker seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat cara kerjanya bagaimana sih sehingga si hacker ini ya bisa entah itu ngambil data dari handphone Anda atau dia install virus ke handphone Anda untuk memata-matai handphone Anda. Misalnya dia pantau ketika Anda menggunakan mobile banking, PIN-nya berapa gitu ya, dia bisa mendeteksi itu ya. Nah, cara kerjanya sebenarnya sederhana aja ya, seperti yang saya terangkan tadi ya. Entah USB itu terkoneksi ke komputer si hacker atau dia sudah menginstalasi program kecil lah di port USB untuk charger itu ya. Teknisnya gimana nggak usah saya terangkan lah ya. Intinya kita harus berhati-hati ketika kita colok kabel USB kita ke port tempat charge gitu ya yang gratis. Anda colok ke HP Anda lihat keluar message nggak? Kalau dia tidak keluar message apa-apa, seperti normal-normal saja ketika Anda ngecas HP Anda, artinya USB port yang untuk memberikan charging gratis itu aman. Sekali lagi saya ulang, ketika Anda colok handphone Anda dengan kabel USB Anda ke titik USB yang disediakan, entah itu di airport, entah itu di stasiun, di restoran atau apa, dan tidak ada message apa-apa di handphone Anda, artinya port USB itu bersih. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tetapi ketika Anda colok ke USB port yang gratis itu,
baik itu di airport, di restoran, atau di stasiun, atau dimanapun, tiba-tiba keluar message, misalnya begini, apakah Anda mengizinkan HP Anda untuk di-share datanya gitu ya. Seperti halnya ketika Anda install aplikasi baru lah. Kalau Anda install aplikasi baru dari Google Play gitu ya, suka ada pertanyaan. Ketika ada install aplikasi Anda itu ada pertanyaan, apakah Anda mengizinkan ini untuk mengakses phone book Anda? Apakah Anda mengizinkan ini untuk mengakses folder foto Anda? Nah, biasanya beberapa aplikasi minta persetujuan Anda. Contoh, kalau Anda menginstall aplikasi untuk mengedit foto, tentu Anda harus memberikan izin aplikasi itu untuk mengakses folder foto Anda dong. Kalau Anda tidak memberikan akses, bagaimana dia bisa baca folder foto atau file Anda? Betul kan? Nah, kemudian misalnya kalau Anda menginstall aplikasi seperti WhatsApp misalnya, dia akan tanya juga misalnya, apakah Anda memberikan izin untuk aplikasi ini mengakses phone book Anda? Tentu Anda harus memberikan izin. Kalau Anda tidak memberikan izin, maka aplikasi WhatsApp ini contohnya, dia tidak akan bisa melihat address dari teman-teman Anda. Oke? Nah, kembali. Jadi ketika Anda colok kabel USB Anda ke titik charging gratis itu, ya, dalam hal ini bukannya stop kontak ya, titik USB ya. Kalau stop kontak aman lah. Dan keluar message seperti itu, artinya di balik USB port ini ada sesuatu yang mungkin terhubung ke hacker itu, dia mau menginstall sesuatu. Segera cabut kabel USB Anda dari titik itu, karena sudah bisa dipastikan titik USB port itu sudah ada sesuatunya. Oke? Tapi jika tidak ada message seperti apapun, artinya USB port itu bersih. Jadi ini sekaligus untuk mengklarifikasi pendapat yang tidak beralasan bahwa semua titik USB charging gratis itu berbahaya. Tidak juga. Memang kemungkinan ada yang berbahaya, tetapi ada juga yang bersih. Yang bersih bagaimana? Ya ketika Anda colok itu tidak ada message apa-apa keluar di handphone Anda. Yang ada cuman tanda bahwa handphone Anda sedang dicas. Biasanya ada tanda petir gitu ya. Nah itu aman. Tetapi kalau keluar message misalnya, apakah kalau dalam bahasa Indonesia ya misalnya, apakah Anda memberi izin untuk mengakses phone book Anda? Apakah Anda memberi izin untuk mengakses folder picture Anda? Segera cabut. Karena itu artinya titik port USB itu mau mencoba-coba menginstall sesuatu. Oke? Lanjut ya. Nah, apa saja kemungkinan yang bisa dilakukan oleh teknik yang namanya juice jacking ini ya, atau serangan juice jacking ini yang memanfaatkan dua pin USB yang di tengah-tengah itu, yang untuk data, yang D- sama D+. Ya satu, dia bisa mencuri data dari handphone Anda. Ya kan? Karena di situ dua titik atau dua pin USB yang di tengah-tengah itu kan terhubung ke port USB yang di belakangnya mungkin terhubung dengan komputer si hacker atau apa. Di situ data Anda akan bisa dicuri dengan mudahnya. Oke? Satu, data Anda dicuri. Kedua, dengan menggunakan dua pin data tadi, D- dan D+, dia bisa menginstall virus ke handphone Anda. Ya, yang pertama resikonya data dicuri, yang kedua resikonya adalah dia bisa menginstall virus sesukanya dia. Ya, nah kemudian dia juga bisa membuat Anda punya handphone itu berfungsi tidak seperti biasanya. Ya, jadi ada kemungkinan Anda nggak sadar, kemudian virus itu masuk, handphone Anda itu berfungsi tidak seperti biasanya, gitu ya. Sehingga misalnya Anda tiba-tiba kelok gitu ya, nggak bisa masuk ke handphone Anda, padahal si hackernya itu bisa akses handphone Anda. Kalau itu terjadi, segeralah ya matikan handphone Anda, cabut SIM cardnya. Ya, kalau Anda nggak ngerti
ngeriset sebuah handphone, Anda bawa aja ke service center, minta di reset, diformat ulang gitu ya, karena ada aktivitas yang mencurigakan. Sesegera mungkin sebelum terlambat. Kalau Anda mencurigai handphone Anda sudah kena yang namanya juice jacking. Oke? Jadi singkatnya, satu, bagaimana untuk menghindari juice jacking ini? Ya gampang. Tadi modallah bawa power bank. Jadi kalau ada apa-apa emergency handphone Anda sudah mau habis, Anda pakai power bank sendiri. Atau Anda bawa charger, ya kalau Anda lihat ada stop kontak, Anda charge di situ, aman pasti. Sebisa mungkin hindari port USB yang gratisan itu. Tapi kalaupun kepepet, nggak bawa power bank, nggak bawa charger, tapi cuma bawa kabel, ya nggak apa-apa, colok. Tapi Anda lihat di handphone Anda, apakah dia otomatis ngecas, apakah dia ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti saya uraikan tadi. Misalnya kalau keluar pertanyaan, apakah Anda mengizinkan ini untuk mengakses data phone book Anda? Nah, Anda sudah tahu lah, itu pasti ada aktivitas yang namanya juice jacking tadi. Segera cabut. Oke? Atau kalau mau lebih canggih, Anda cari kabel yang hanya untuk ngecas, bukan yang untuk sekaligus untuk transfer data. Itulah kenapa kabel-kabel USB orang sering sebut kabel data, karena sekaligus ngecas dan sekaligus untuk transfer data. Tapi ada juga kabel-kabel USB yang khusus hanya untuk ngecas gitu. Tapi itu agak sulit nyarinya. Atau yang terakhir yang tadi saya sudah terangkan, Anda pakai data blocker, kalau orang Amerika sebutnya USB kondom. Ya, nah itu akan memutuskan dua pin yang di tengah sehingga orang tidak bisa akses handphone Anda. Oke, rasanya itu saja penjelasan saya yang saya rasa lebih komplit gitu ya, ketimbang video-video viral yang menakutkan. Wah, ada juice jacking, ada juice jacking. Nah, ini sekaligus menerangkan kepada Anda apa itu juice jacking dan bagaimana menghindarinya. Oke? Dan langkah apa yang harus Anda lakukan jika Anda curiga handphone Anda sudah terkena juice jacking tadi. Oke? Demikian saja dari saya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.